Kemudian Zulkarnain setuju untuk membuat benteng. Dan benteng tersebut perlu diketahui itu bukan benteng dari batu, apalagi dari semen. Jelas di ayatnya itu, atuni zubarul hadid, berikan aku sepotong besi. Jadi memang itu dari besi. Nah, kemudian Zulkarnain mengajarkan masyarakat setempat itu bagaimana untuk mengolah logam. Subscribe for more content. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atuni zubarul hadid hatta idza sawa baina sadafaini qalam fuhu hatta idza jalahu naro qala atuni ufik alaihi kitro sadaqallahul aliyyul azim. Berarti kedudukan besi itu rupanya sangat istimewa ya. Pasti. Sampai-sampai ada surat khususnya di Al-Quran, yang mana kita ketahui bahwa jika sesuatu disebutkan di dalam Al-Quran, itu kalau baik, baik sekali, kalau buruk, buruk sekali. Jadi di sini sangat disayangkan ya, yang mana salah satu yang istimewa dan disebut di dalam Al-Quran menjadi tercoreng secara fungsi maupun maknawi. Karena ketidaktahuan kita, atau bahkan kita sendiri menutup mata dari fakta dan menutup diri dari bukti-bukti. Mungkin untuk biar clear, kita coba masuk ke surat Al-Kahfi, di mana keistimewaan besi yang lainnya selain dari surat Al-Hadid itu diterangkan juga mulai di ayat ke-96. Baru nanti kita tarik benang merahnya dengan zaman sekarang. Ini yang menarik dan ini mungkin akan menjadi plot twist buat podcast kita di Subscribe kesempatan for ini. more content. Itu surat Al-Kahfi ayat 96. Jadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atuni zubarul hadid. Ini menggunakan hadid juga. Zubarul hadid. Zubarul itu potongan besi, potongan-potongan besi. Atuni zubarul hadid hatta idza sawa. Kemudian baina sadafaini qalam fuhu hatta idza ja'alahu naro qala Dzulkarnain atuni ufrik alaihi kitra itu tembaga. Jadi dari ayat tersebut itu sebenarnya ngomongin tentang proses itu bikin besi itu luar biasa. Sudah dijelaskan di Al-Quran. Dijelaskan itu proses mencari kehebatan besi lain yang ada di riwayat atau di hadis. Tapi untuk mengawali for more semuanya content. kita kembalikan lagi kepada Quran, itu kita akan menemukan banyak keajaiban. Walaupun itu hanya beberapa ayat dari ayat 96, itu menggambarkan sebuah proses. Iya, betul. Nah, apa yang terjadi pada saat itu? Dzulkarnain ke negeri di mana terbitnya matahari sampai ke negeri tempat terbenamnya matahari, dan di tengah-tengah sampai di Laut Hitam, itu sampai di Daryal. Nama tempatnya itu Daryal di Georgia. Ada sebuah tempat di mana masyarakatnya itu tidak mengerti bahasa Dzulkarnain dan para pengikutnya. Dzulkarnain itu sebagai raja ya. Nah, itu adalah gerbang masuknya peradaban dari zaman dulu itu. Tapi masyarakat yang menempati di situ merasa terganggu dengan adanya kaum yang merusak. Nah, mereka kaum itu adalah Ya'juj dan Ma'juj. Bainal Sadafaini, jadi Sadafain itu seperti cangkang di mana puncaknya itu dua buah gunung yang berdiri sejajar. Tapi ini jalannya itu jebol. Di sinilah kaum Ya'juj Ma'juj itu mengganggu masyarakat di situ. Ke masyarakat sebelumnya
Zulkarnain itu menemukan para penyembah berhala, bukan para penyembah tauhid, bukan. Tapi beliau menemukan di sana itu ada yang terbelakang, primitif. Tapi khusus di masyarakat ini justru hendak memberikan kompensasi, memberikan komisi kepada Zulkarnain ketika berhasil membantu membuat benteng yang seketika ditolak oleh Zulkarnain. Cukuplah apa yang diberikan oleh Tuhanku kepadaku. Jadi nggak mengambil upah dari masyarakat situ. Di sini menunjukkan adanya tipologi masyarakat yang sudah maju secara ekonomi. Iya, betul. Bahkan nggak butuh bantuan Zulkarnain untuk membangun peradabannya, karena justru hendak membayar. Tapi karena ini adalah suatu ilafat atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bagi Zulkarnain untuk membantu masyarakat itu yang memang ada pertaliannya hingga pembahasan eskatologi akhir zaman. Nah, kemudian Zulkarnain setuju untuk membuat benteng. Dan benteng tersebut perlu diketahui itu bukan benteng dari batu, apalagi dari semen. Jelas di ayatnya itu atuni zubarul hadid, berikan aku sepotong besi. Jadi memang itu dari besi. Nah, kemudian Zulkarnain mengajarkan masyarakat setempat itu bagaimana untuk mengolah logam. Itu luar biasa. Jadi hatta idza sawa bainas sadafaini. Jadi kumpulkan besi, dipotong rata, hatta idza sawa. Jadi idza itu keterangan waktu dan pasti akan terjadi. Sampai jika dimana potongan-potongan besi itu setara sejajar dengan bainas sadafaini. Jadi dengan dua gunung yang berdiri sejajar. Berarti bentengnya di tengah-tengah. Jadi bayangkan besi dipotong rata, banyak berapa ribu pekerjanya itu. Dan besinya dari mana? Ini luar biasa. Berarti artinya udah tahu material besi yang seperti apa yang bisa digunakan untuk menahan kaum perusak seperti Ya'juj dan Ma'juj selama ribuan tahun. Nah, ini teknologi komposit logam yang luar biasa, ilmunya langsung dari ilahiyah gitu kan. Dan ini ada prosesnya hingga benteng itu tidak pernah goyah, tidak pernah jebol. Dan menurut riwayat Zulkarnain sendiri hidup di milenium kedua sebelum Masehi. Jadi ini rentang waktu zaman Nabi Isa atau tahun Masehi. Ini ke depan 2026, ini ke belakang tahun 2000. Jadi di tahun 2000 sebelum Masehi ini teknologi pengolahan komposit logam sudah ada. Kemudian tahun 2026 apa yang terjadi? Pada saat itu teknologi masih terbatas, maka hanya sebatas pengolahan logam untuk seperti itu. Tapi di 2026 ini, nah, komposit logam yang digunakan akhirnya apa? Dipakai untuk peperangan, membuat drone, membuat rudal balistik, semua juga sama dari besi. Di 2000 tahun sebelum Masehi dan 2000 tahun Masehi sekarang, semua pengolahan besi itu sudah ada, hanya aja pemanfaatannya lebih canggih. Baik lagi ke Zulkarnain. Nah, kemudian setelah potongan-potongan besi ini sudah sama rata bainas sadafaini dengan gunung yang besar itu, qala fuhu. Qala, siapa yang berkata? Zulkarnain. Fuhu. Jadi kalau kita di Gosali, besalin itu kan namanya ububan. Itu angin buat memijam perapian besi, harus pakai angin ububan namanya. Jadi ufuku itu ubahnya seperti apa? Wallahu a'lam. Yang pasti di situ ada proses pengembosan angin melalui ufuku itu. Nah, setelah terpijar dan besi yang udah sama rata dengan gunung itu berpijar, dikembos, ditiup, hatta idza ja'alahu naran, sampai ketika si besi-besi itu naron, jadi membijar merah. Jadi kalau kita lihat proses pembuatan keris itu ketika diubuk berpijar di tempat, ini merah tapi bukan di tempat lagi. Kemudian pola Zulkarnain atuni ufri alaihi qitra. Jadi biar aku berikan aku potongan besi yang udah panas itu, dan kemudian akan aku tuangkan dari atasnya tembaga yang meleleh. Jadi ketika besi itu udah memerah, meminjal merah, kemudian dicor tuh pakai tembaga yang udah meleleh.
Cus, bayangin. Wah, luar biasa. Jadi ada pelelehan tembaga juga di situ. Kemudian ada pemijaran besi. Kenapa? Karena kan besi itu dia mudah karat ketika terkena angin, teroksidasi. Oleh sebab itu, fungsi lelehan tembaga di situ adalah untuk memperkuat gerbang atau benteng ini biar bisa bertahan ribuan tahun. Entah sekarang gerbang itu sudah jebol atau belum, wallahu alam. Tapi yang pasti proses penggunaan komposit logam seperti itu sudah digunakan 2000 tahun sebelum Masehi. Dan pengadaan calon atau bakalan bahan-bahan yang akan digunakan juga sudah ada ilmunya, hanya saja mungkin keterbatasan teknologi sehingga cukup dengan pengolahan tembaga cair dengan besi yang memijar untuk menahan laju kaum Ya'juj dan Ma'juj. Itu dari surat Al-Kahfi atau surat ke-18 ayat 96. Jadi bagaimana Al-Quran menjelaskan bahwa kunci dari keberhasilan suatu peradaban itu adalah pengolahan logamnya. Dengan logam seseorang bisa berkuasa, bisa menguasai dunia, dan bisa menaklukkan suatu kaum, suatu negeri, atau suatu invasi hingga tidak bisa terjadi. Dan sekarang kita bisa lihat dewasa ini siapa yang bisa menguasai logam dan teknologi yang canggih itu bisa untuk menaklukkan dunia dan bahkan menjadi penguasa dunia. Dan kunci dari semua itu adalah besi. Wow, fakta yang cukup mencengangkan ya. Subscribe for more Ternyata content. begitu hebatnya besi memberikan manfaat bagi kehidupan kita dalam segi manapun yang bisa ditinjau. Ilmu, wawasan, pengetahuan tentang keris dan keistimewaannya. Ini informasi yang luar biasa sih ya bagi kita semua, khususnya untuk saya, Sobat Suara Mandiri. Mungkin untuk podcast kali ini dicukupkan sekian. Jangan lupa like, subscribe. Subscribe for more Kalau ada content. yang mau ngasih motivasi, saran, kritik, dipersilahkan di kolom komentarnya. Atau ada yang mau request, mau dibawakan tema tentang apa, silahkan bisa juga di kolom komentar. Baik, dengan saya Yusius Titiayu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.